warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kali ini kami akan membahas tentang landasan teori dan konsep teknologi pendidikan. Landasan teori teknologi pendidikan mencakup berbagai teori pembelajaran dan teknologi yang mendukung proses pendidikan. Begitupun dengan konsep teknologi pendidikan, yang mana penerapan teknologi pendidikan dalam pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Nah, untuk poin yang pertama ada teori belajar dan implikasinya dalam penggunaan teknologi. Teori belajar terbagi menjadi 4. Yang pertama, teori behaviorisme, yang mana pembelajaran terjadi melalui stimulus dan respons, dan penguatan mempengaruhi perilaku belajar. Yang kedua, teori kognitivisme, yang mana penekanan proses berpikir dalam memahami informasi, dan pembelajaran dipengaruhi oleh skema dan struktur kognitif individu. Yang ketiga, teori konstruktivisme, yang mana belajar adalah proses aktif membangun pemahamannya sendiri, dan siswa berperan sebagai subjek yang membangun pemahamannya sendiri. Dan teori yang terakhir adalah teori multimedia learning, yang mana pengguna kombinasi teks, gambar, audio, dan video meningkatkan pemahaman. Belajar lebih efektif jika informasi disajikan secara visual dan verbal. Dan selanjutnya ada implikasi penggunaan teknologi. Implikasi yang pertama adalah behaviorisme, yaitu digunakan dalam e-learning berbasis kuis, DRIS, dan feedback otomatis. Yang kedua ada kognitivisme, yaitu teknologi yang mendukung dengan alat bantu visual, mind mapping, dan simulasi interaktif. Yang ketiga ada konstruktivisme, yaitu platform pembelajaran kolaboratif seperti forum, proyek digital, dan visual reality. Dan yang terakhir ada multimedia learning, penggunaan video pembelajaran, animasi interaktif, dan presentasi digital untuk peningkatan pemahaman. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya rekan saya yang bernama Revi Indriana akan melanjutkan untuk poin materi selanjutnya, yaitu tentang model pembelajaran berbasis teknologi dan prinsip desain instruksional dengan teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya Revi Indriana akan melanjutkan presentasi ini dengan membahas model pembelajaran berbasis teknologi. Model pembelajaran berbasis teknologi adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan teknologi sebagai salah satu utama dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Pembelajaran teknologi dalam pendidikan dapat berupa perangkat keras seperti komputer, tablet, dan smartphone, serta perangkat yaitu 1. Learning, 2. Blended learning, ketiga flipped classroom, keempat gamifikasi, kelima mobile learning, m-learning, keenam virtual reality VR dan augmented reality AR, ketujuh artificial intelligence AL dalam pembelajaran. Dan saya melanjutkan materi keempat, yaitu prinsip desain instruksional dengan teknologi. Desain instruksional dengan teknologi adalah proses perancangan pengalaman belajar yang efektif dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu utama, yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keterlibatan peserta didik. Prinsip-prinsip utama dalam desain instruksional berbasis teknologi meliputi 1. Berpusat pada peserta didik, kedua, pemanfaatan multimedia, ketiga, interaktivitas, keempat, pembelajaran berbasis masalah, 5. Fleksibilitas dan aksesibilitas. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Lisda untuk menyampaikan materi bagian berikutnya. Halo, saya Lisda Ramadhani akan melanjutkan presentasi kali ini dengan membahas interaksi manusia dengan komputer dalam konteks pembelajaran. Interaksi manusia dalam komputer. Human computer interaction dalam konteks pembelajaran merujuk pada cara pengguna, siswa, guru, dan pelajar
berinteraksi dengan perangkat komputer atau teknologi digital lainnya selama proses belajar. HCI dalam pendidikan bertujuan untuk mencapai pengalaman belajar aktif, efektif, dan menyenangkan melalui desain antarmuka yang mudah dipahami dan digunakan oleh penggunanya. Dalam konteks pembelajaran, HCI mencakup berbagai elemen seperti 1. Antarmuka pengguna, desain tampilan aplikasi atau platform pembelajaran yang memudahkan siswa dengan materi, tugas, dan fitur lainnya. 2. Pengalaman pengguna, fokus pada bagaimana siswa merasakan pengalaman mereka saat menggunakan teknologi dalam pembelajaran, baik itu e-learning, aplikasi pendidikan, atau perangkat keras. 3. Interaksi yang adaptif, teknologi yang dapat menyesuaikan dengan gaya belajar siswa, memberikan umpan baik langsung dan menyediakan jalur pembelajaran yang sesuai. 4. Aksesibilitas, menjamin bahwa teknologi dapat diakses oleh semua siswa, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan atau kognitif. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like she's screaming, mama, mama.